Ini ya, ini sekarang kita buat seri baru ya guys ya, namanya seri Bowo Files ya guys ya, gitu. Ini udah Bowo Filesnya serius ya, karena sekarang Bowo Files sudah ada nomornya ya guys ya. Ini seri Bowo Files ke berapa ini ya? Seri Bowo Files ke 2839 ya guys ya. Bowo Files 2839 itu apa? Ceknya di Polda ya guys ya. Cek di Polres Jaksel 2839 itu artinya apa? Ya. Ini adalah kasus kronologis dan pembunuhan unsur pidana gitu. Terlapornya adalah Luka Kadalora, pelapornya Rahmat Ibowo. Ini dugaannya itu dasar hukum KUHP itu Undang-Undang 1 tahun 2023, Undang-Undang Penyandang Disabilitas 8 tahun 2016 gitu. 6 pasal hukum pidana umum dan hukum khusus disabilitas. Oke, mari kita cek lagi ya. Nah, ringkasan kasus gitu kan. Luka Kadalora ada peneliti AI Accelerate gitu mengaku mewakili Jessica Labs Limited, entitas terdaftar di Hong Kong dan beroperasi di Indonesia melalui PT Accelerate Teknologi. Sejak akhir Mei 2026 terlapor secara berulang di ruang publik maupun di ruang semi publik profesional grup WhatsApp Korika, sebuah komunitas kerja asosiasi kegiatan buatan Indonesia beranggotakan lebih dari 100 profesional, menyampaikan serangkaian pernyataan yang menyerang kehormatan dan nama baik pelapor Rahmat Ibowo, menuduhkan tindak pidana yang tidak dapat dibuktikan, fitnah pemerasan, memberikan label negatif pada kondisi mental pelapor, gangguan jiwa, dan menyampaikan pernyataan yang bersifat mengintimidasi dan menyebutkan pengetahuan atas alamat rumah pelapor gitu. Rahmat Ibowo adalah seorang penyintas disabilitas mental yang kondisinya bipolar dan ADHD, terdokumentasi secara medis. Pelabelan gangguan jiwa yang disampaikan oleh terlapor bukan sekedar hinaan generik, melainkan menyerang langsung kondisi disabilitas pelapor dan disebarkan dalam konteks yang eksplisit ditujukan untuk memperingatkan jajaran profesional just in case ada yang bekerja dengan dia agar tidak berhubungan kerja dengannya, sebuah bentuk penghalangan terhadap hak pekerjaan dan kewirausahaan penyandang disabilitas. Tindakan ini seluruhnya dilakukan melalui sarana teknologi informasi, X atau Twitter, dan WhatsApp sehingga tunduk pada ketentuan pemberatan pidana. Sampai pelaporan disusun, ancaman terlapor membuat laporan kalau gue dapat 100 likes atau retweet, gue akan bikin laporan polisi, gue udah siapin 50 juta. Buat opsi hukum tidak pernah dihasilkan dalam bentuk laporan resmi maupun somasi tertulis kepada pelapor. Menginisikan menyatakan tersebut adalah sebagai tekanan psikologis publik, karakter assassination campaign, bukan proses hukum yang sah. Oke? Siap! Gitu ya. Kronologis kasus gitu kan. Ini nama Luka Kadalora, jasa penerima beasiswa bidik misi gitu. Dan surat peringatan substansi tidak dijelaskan dalam dokumen. Hal ini gitu kan. 26 Mei gitu, kurang lebihnya 26 Mei terlapor memposting langsung LP aja yuk ke Polda, nggak perlu somasi, langsung masukin gugatan juga nggak apa-apa. Gue kena dox juga nih @kawarahmatwi. Narasi awal yang memposisikan pelapor sebagai pihak yang menghina terlapor sekaligus membuka kampanye publik gitu. 12 Juni terlapor memposting jangan sok tahu sama urusan orang, udah gue peringatin kalau ganggu gue beda sama yang lain gitu kan, intimidasi gitu. 12 Juni gue pusing dia cari justifikasi, udah banyak yang DM gue mau kontribut laporan kolektif termasuk dosen yang lu somasi. Sampai jumpa di Polda Jabar, gue tahu alamat lu di Jatiasih. Pengungkapan sepihak alamat domisili pelapor di ada menantang bertemu di kantor polisi. Astaga ya guys ya, kalau gue dapat 100 likes atau retweet, gue akan bikin laporan polisi terhadap Rahmat Ibowo dengan pengacara hukum ponakannya Mahfud MD. Nanti gue akan bikin form juga buat laporan kolektif. Tunggu tanggal mainnya, gue udah siapin 50 juta buat operasi hukum, bayar lawyer dan dokter nantinya. Silakan ramaikan tweet ini, menjadikan operasi hukum sebagai alat kampanye viral, bersyaratkan jumlah likes tidak pernah direalisasikan.
gitu. Sure Pak, saya kira belum muncul aja, annoying stop di situ. Kemungkinan besar memang ada gangguan jiwa, udah 3 tahun ganggu society community terakhir 2023 dulu muncul lagi dan lebih parah gara-gara Claude. Ya ampun, sendirinya pakai Claude gitu, nggak bisa ngoding, bisa cuma vibe code doang pakai Claude. Pakainya Fable ditinggal lari. Gitu. Pelayanan negatif tidak konsisten pelapor dilaporkan di ruang profesional beranggotakan lebih dari 100 orang gitu. Terlapor menambahkan narasi dia sedang berusaha mencari jari digital yang bisa dipakai untuk menyerang orang. Bahkan dosen fokusnya pun diserang juga, membangun citra pelapor sebagai peneror, sebagai pembenaran serangannya sendiri. Ya Allah. Udah kemarin di polsek Cisap nangis-nangis wak gitu kan. Biar lega sedikit memperluas jangkauan pencemaran gitu. Pelapor threat itu notice yang ada di kiri atas. Please be cautious on problematik warga X sedang berusaha menghentikan maniak ini. Just in case ada yang bekerja dengan dia karena historinya nggak bagus. Gitu. Ente sebenarnya juga pangan astaga. Pemerasan gitu kan, menuduh melakukan pemerasan 482 KUHP ancaman pidana 9 tahun tanpa dasar hukum yang dapat dibuktikan sekaligus secara eksplisit memperingatkan jaringan profesional. Tidak ada laporan polisi resmi gitu kan, padahal udah dijanjiin dari Mei gitu. Nih 433 gitu kan, analisis bukan unsur setiap orang gitu kan, terverifikasi bukan orang menyerang kehormatan dan nama baik gitu kan. Kalimatnya orang tersebut problematik, historinya nggak bagus, langgar kode etik perusahaan, ditegur orang lalu melakukan somasi dan pemerasan gitu. Ini maniak gitu dengan maksud diketahui umum gitu kan, di X, di grup WhatsApp gitu kan. Kedua mau wifi diketahui umum untuk uang lingkup masing-masing, publik dan publik profesional atau kalangan tertentu gitu. Dilakukan dengan tulisan yang disiarkan gitu kan. Alasan pembenar tidak terpenuhi ayat 3 itu. Ya ampun. Tidak terbukti membela diri relevan kan. Terlapor yang memulai dan memperluas serangan secara proaktif gitu. 434 fitnah gitu kan. Tidak dapat membenarkan kebenaran tuduhan, itu pemerasan gitu kan. Ya Allah, pelaporan sesungguhnya adalah penggunaan somasi, instrumen hukum yang sah yang diakui KUH Perdata dan lazim digunakan oleh penasihat hukum. Somasi bukan pemerasan. Tuduhan bertentangan dengan yang diketahuinya terpenuhi. Terlapor sendiri menunjukkan bahwa yang dilakukan adalah somasi bukan pemerasan gitu. Nggak perlu somasi, langsung gugat aja juga nggak apa-apa, belum gitu. Tuduhan gangguan jiwa sebagai bagian dari pola fitnah gitu kan. Tuh, tanpa kompetensi apa maupun dasar klinis. 441 soal teknologi informasi gitu kan. Mutlak terpenuhi karena semuanya di X sama di WhatsApp gitu. Nih, disabilitas gitu kan. Pasal 5 sampai pasal 7 gitu kan. Nih, bebas dari stigma gitu. Pelecehan, penghinaan dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya gitu. Definisi diskriminasi gitu kan. Setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan atau pengucilan atas disabilitas yang berdampak pada pembatasan atau penyediaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas gitu kan. Pelabelan terkait negatif kondisi disabilitasnya gitu, ada nih eksplisit gitu. Dasar pendudukan mens rea gitu 145. Nih pasal 11 gitu kan. Penghalangan hak pekerjaan dan kewirausahaan gitu. Ada nih hak pekerjaan, kewirausahaan dan kooperasi untuk penyandang disabilitas gitu.
Ya Allah, 143 tuh dilarang menghalang-halangi atau melarang penyandang disabilitas gitu. Ini 2 tahun paling banyak 200 juta gitu. Menghalang-halangi ada itu kaitan dengan disabilitas bukan sekedar perdata biasa. Ya ampun, setiap orang terpenuhi. Ya ampun, pemetaan pasal. Uh, luka pembalap gitu. Putusan probabilitas tuh ringan 15%, sedang 35, berat 50%. Beratnya aja 50% ini. Emang gitu. Pidana beratnya apa? Aktif gitu kan hingga 2 tahun dengan pemberat sepertiga, denda kategori 4, penjara maks 2 tahun, kumulasi pidana penjara, denda dan ganti rugi material. Hak korban gitu. Skenario berat gitu. Hingga persidangan pidana kumulatif gitu. Ya ampun. Itu sih luka pembalap ya guys ya. Ya Allah, luka, luka. Luka, luka, luka yang kurasakan. Bertubi-tubi-tubi yang kau berikan. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Gitu. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun si Luka Hasan. Luka Hasan.